Aku ikutin ini kasus polisi membunuh polisi. Jadi mikir gitu, apakah banyak FS di dunia perminyakan? Contohnya yang paling gampang itu BP Macondo. Halo Anton, Mas Heru, ketemu lagi. ketemu lagi di Dongeng Perminyakan. Ton, kita Ya, berterima kasih dulu. Kita selalu diawali dengan terima kasih karena tahu nggak berapa subscriber kita sekarang? nggak tahu Mas, berapa sekarang? Jangan ku cek Dua itu. ratus lima puluh lebih. Oh iya, Udah wah, separuh mimpi. Terima kasih teman-teman Dongeng Perminyakan. bergaransi 250 orang yang nonton. Mantap. Semoga. Tidak pernah membayangkan kita bisa seperti ini ya, toh. Iya, terima Oke, kasih ini atas awal awal dukungannya. September. Awal September, aku di Abu Dhabi, Anton di Aberdeen. Lagi sibuk apa toh? September ceria. Aku lagi sibuk kerja biasa, Mas. Tapi sekarang Oke. lagi ada beberapa bukan hobi sih. Aku kecanduan nonton TV di rumah. Oh, Udah nonton TV Indonesia atau TV UK? di Indonesia lewat YouTube. Oke, siap, siap. Aku ikutin ini kasus ini polisi membunuh polisi, Pak Sambo. Oh, yang lagi rame. Iya, iya. Pak FS. Iya, Pak FS, betul, Pak FS. Semenjak dia kena kasus itu tidak disebut lagi pangkatnya, tapi lebih ke saudara FS atau Pak FS. Iya, saudara FS. Ya, aku Gimana, apa ya? gimana? eh jadi mikir gitu, apakah banyak FS di dunia perminyakan? Oh, gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Jadi aku melihatnya gini, aku melihat eh, polisi Polri itu sebagai institusi bagus. Itu Oke, baseline-nya, ya kan? Jadi oke, semua orang itu yang jadi polisi itu memang niatnya baik. oke. Nah, aku Ya. tuh ikut prihatin sama orang-orang yang polisi-polisi yang terjerat gara-gara Pak FS itu gitu. Oh ya, banyak, puluhan Heeh. ya, Iya, banyak puluhan ya. sekali gitu. Tapi kan Nah, mereka terbukti bersalah. ya itu kan mungkin bukan ranah bidang aku untuk bersalah apa enggak kan, Oke, tapi aku ngelihatnya dari sisi kok bisa ya mereka mau melakukan itu gitu. oke. Itu teorinya apa namanya tuh kalau gitu? Nah, aku lihat itu ini ada bukan kemiripan ya. Di dunia kerja aku, di dunia perminyakan pun bisa seperti itu. Itu Oke. cognitive bias namanya. Kita punya bias secara kognitif. Bias Gitu. kognitif atau bahasa Inggrisnya cognitive Ya. bias. Oke, Jadi sebelum sebelum kita lanjut lebih lebih kencang lagi, kita definisikan dulu cognitive bias menurut dongeng perminyakan supaya diskusi kita nanti tidak kemana-mana, tapi lebih ya ke dalam konteks. Gimana tuh? Cognitive bias j- menurut dongeng perminyakan apa tuh? Toh? jadi aku kan jadi penasaran tuh Mas ya. Jadi aku cek tuh, Hmm, belajar, aku baca, cek hmm, Google. Ternyata tuh ada hmm. 3 SPI paper yang membahas cognitive bias. Gitu kan. Oke, oke. Jadi itu tuh definisinya itu berhubungan sama mengambil keputusan, decision making. Oke, Jadi ketika kita mengambil keputusan tapi tidak menggunakan perhitungan yang optimal dan hanya mengandalkan naluri. Dan oke. biasanya naluri itu di-influence atau diperkuat ketika datang dari orang-orang yang kita anggap expert atau punya pangkat lebih tinggi. Gitu. Jadi Jadi biasnya itu di situ. Jadi iya, jadi harusnya harusnya betul, decision making itu harusnya objektif betul, berdasarkan betul, data, betul, betul, berdasarkan betul, perhitungan, betul. berdasarkan teori yang sudah bagus. Tapi kadang-kadang kita memutuskan karena bias terhadap eh, intuisi dan orang lain yang kita anggap lebih lebih Ya, berkuasa atau betul, lebih expert. Oke, betul. Jadi kalau nanti
SPI papernya sebelum kita lanjut, SPI papernya linknya dikasih ya Ton ya? Iya, nanti aku Ya, kasih. Jadi siap, siap. aku balikin dulu ke kasus Sambo ya. Jadi Ya, sekarang kita tahu Pak FS, Pak Pak FS. ya Pak FS tuh orangnya kayak gimana, kita kita semua Hmm, bisa beropini masing-masing lah ya. Tapi aku mau ya, balik ketika bulan Juli itu, kalau seandainya kita di posisi bawahannya Pak FS, ya kan? oke, Yang kita oke. nggak tahu ini siapa, tiba-tiba kita dapat perintah, lu lakuin ini, gitu kan? Nah, Ya, siap. kita tuh gimana gitu? Apakah kita bias atau enggak gitu kan? Memang ada protokol-protokolnya gitu kan. Nah, itu kalau menurutku ya, kalau Hmm, kita harus menganggap itu semua orang yang pemimpin itu punya integritas dan tujuannya baik. Itu dulu ya. Itu dasarnya ya. oke. Setelahnya ketika itu melawan hati nurani kita ya, kita harus seperti apa? Apakah kita gimana nih pemikiran kita gitu. Jadi saya nggak mau bilang Pak FS baik apa enggak atau gimana, itu itu bukan urusan saya lah. Cuma saya melihat Jadi, gimana proses pengambilan keputusan bagi para polisi itu saat itu, dan oke. dihubungkan dengan saya sebagai di bidang perminyakan ketika menghadapi hal-hal seperti itu bagaimana gitu kan, gitu. Premis dasarnya tadi bahwa di institusi, termasuk di dunia perminyakan, premis dasarnya adalah semua pengen baik ya, semua Iya, orang basicnya baik. Karena nih, iya, kini dunia perminyakan mencoba menganalogikan kasusnya Pak FS ke atau kasus di kepolisian dengan kasus atau yang ada di dunia perminyakan kan gitu ya. iya, iya. Aku ada Premisnya contohnya itu Mas. dulu. Ya, ada contohnya Oke. Mas. Baru kita kita masuk ke contoh sekarang. Oke, Ya, contohnya gimana? contohnya yang paling gampang itu BP Macondo. Ya, Oke. oke. Kalau teman-teman yang perminyakan ada yang belum tahu, Bibi Makondo itu kejadian yang cukup fatal yang terjadi di Teluk Meksiko yang ada di film Deep Deepwater Horizon. Deepwater Horizon. Kalau mau Ya, nonton, kalau yang berani nonton apa namanya kejadian yang tragedi lah, ya itu tragedi di itu kan. situ. Nah, Nah, jadi kalau di Bibi Makondo gimana ceritanya toh? nah Apa yang aku kognitif baca biasnya apa? full full reportnya, aku baca ya. Mungkin kalau Ah, orang-orang baca full report agak bingung. Paling enak ngebahas filmnya, Mas. ya, oke, siap. Di filmnya itu ada kejadian kick. Jadi ada inflow. Inflow itu berarti tekanan di dalam lubang itu, fluida hidrostatiknya itu lebih kecil dibandingkan tekanan reservoir, mengakibatkan reservoir mengalir ke permukaan gitu Jadi karena sebelum sebelum densitas. lanjut kita coba definisikan dulu. Jadi kick makanya istilahnya tendangan karena ada tekanan yang kita tidak maui masuk ke dalam sumur mengangkat fluida itu Ya, ke permukaan. Harusnya tidak boleh terjadi kira-kira gitu Pak ya. ya. Nah, itu kan namanya Bahasa awam. underbalance kan, underbalance. Ya. Nah, tapi itu tuh fenomena ini itu belum dipastikan itu adalah underbalance, kondisi underbalance, Oke. karena si company man-nya itu Oke. bilang itu cuman ekspansi, itu kan Oke. normal, dan mereka berargumen mereka tes Hmm, pun terbukti itu bagus gitu. Jadi itu oke. ada bias mulai keluar gitu Mas. Oh, itu sebenarnya kejadian yang harus diselidiki lebih lebih Betul. dalam karena itu menyangkut keamanan. Tapi karena si siapa company man sebagai otoritas, figur otoritas mengatakan itu kejadian yang bukan seperti yang Dianggap diperkirakan, terjadilah mulai bias. ya Bahkan data tes pun menunjukkan bahwa itu juga tidak kick ya, atau tidak gimana? kick, ya. Ah, Dan oke, kan berarti satu cara untuk ngetesnya kan pakai inflow inflow test ya. Jadi dia bilang ya, negative test. Jadi ya, dikasih dikasih penyekat, lalu
bagian atas penyakitnya disengaja dikurangi Betul. densitasnya gitu. Kalau harusnya kan kalau penyekatnya bagus nggak lewat tuh si Ya, fluidanya. ya. Ternyata ya bocor gitu. Cuman Oke. bocornya itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tuh. Nah, itu Nah, situasinya. Nah, setelah kognitif bias itu mulai terjadi, apa yang di kasus Makondo ini yang benar-benar kemudian menjadi eh, cerita tentang bias kognitifnya itu yang seperti apa toh? ya jadi figur otoritatif tingkat paling Ya, tingginya, jenderalnya itu bilang go ahead, semua jadi ikut tanpa oke. menyelidiki lebih lanjut. Jadi Ketika mulai ngebor, terjadilah. ter- terjadilah hal yang tidak bisa dikontrol itu Betul, betul, karena jenderalnya sudah ngomong seperti itu. betul, betul, betul. Oke, oke. Ya Nah, itu contoh kognitif bias yang mengakibatkan tragedi. Kira-kira gitu ya. betul, betul. Nah, Nah, balik lagi ke Pak Efes tadi juga ternyata itu juga tragedi, Pak. iya, Ya tragedi. kejadiannya juga tragedi. Betul, Oke, oke siap. Jadi itu salah satu nanti eh, dan sudah ditulis dalam SPI paper. Jadi yang dongeng perminyakan obrolin sekarang itu mencoba menginterpretasi tentang kognitif bias di dunia perminyakan menggunakan analog kasus yang sekarang sedang hangat-hangatnya itu betul. untuk membahas tentang kognitif bias. Jadi Untuk itu satu mas, itu cognitive bias oke, kan. Cognitive oke, bias. Yang menarik lagi, yang aku ambil intisarinya dari kasus ini yang bisa aku pelajari itu masalah kode etik mas. kode etik. Oke, Iya, etik benar. Etika itu juga cukup diimplementasikan secara ketat di dunia perminyakan memang. betul, betul. Jadi Ya, ya, beberapa contoh misalnya antitrust law. Ya, jadi ya, ketika kita kalau saya sebagai kerja di operator berarti saya membeli barang kan. Ketika betul. saya dan operator lain, misalnya operator A dan operator B, kita kong kali kong untuk beli ke perusahaan yang sama, kontraktor yang sama, Betul. terus harganya kita mainin gitu kan. Nah, itu Ya, melanggar kode etik. Gitu. ya, ya. Jadi Terus, kode etik di dunia perminyakan apa? Termasuk yang paling tinggi karena mungkin juga harga-harga barang dan jasa di dunia perminyakan memang sudah mahal. Jadi kalau betul, ditambah lagi dengan biaya yang tidak etis, tambah susah kita betul, betul, betul. berbisnis istilahnya ya. Jadi ya, Semoga 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 implementasi kode etik di dunia perminyakan sampai ke hampir ke semua orang yang menjadi praktisi atau supaya ya, tidak ada yang tambahan biaya. yang saya mau ingatkan buat para penonton juga, berapapun uang atau waktu yang dikorbankan, tapi kalau kita melanggar kode etik itu eh, panjang ceritanya. Bukan hanya Dan pidana perdata, tapi ya membuat nama baik dan mungkin juga ya bikin susah hidup gitu. menjadi Resikonya besar meaningless lah, sekali. menjadi Ya, meaningless apa yang kita tadinya ambisi maupun niat dunia perminyakan itu baik karena menyediakan energi ke semua orang dunia ini jadi meaningless, jadi nggak ada artinya betul. kalau kita masuk ke situ. Oke. Walaupun intensinya baik, tapi kalau Mm-mm. melanggar kode etik tetap itu pelanggaran. Jadi Betul. eh, Betul. kalau yang bekerja sekarang mungkin boleh Hmm. dibaca-baca lagi kode etik perusahaannya apa. Paling umumnya sama semua, antitrust, conflict of interest gitu kan. Ya, ya, Anti ya bribery and semoga corruption itu harus betul, dipahami betul, betul-betul. betul. Yang pasti dunia perminyakan atau dongeng perminyakan. Dongeng perminyakan percaya anti korupsi, ya kan? Percaya bahwa kita mau berusaha dengan etika yang baik. Betul. Kita mau berusaha atau berkarya tanpa eh, kalau bisa minimum
kognitif bias tadi, bias kognitif tadi. Jadi semuanya jadi aman dan maju. Oke, siap. Wah, Gitu. dongeng perminyakan yang kali ini penuh pesan. Penuh pesan, mantap. Penuh pesan moral karena Iya. kita juga memperhatikan kasus-kasus yang sedang hot. Oke, Anton. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih ngobrolnya. Sampai ketemu di episode dongeng perminyakan selanjutnya yang selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk dunia perminyakan di Indonesia dan di dunia. Oke. Terima kasih. Thank you. Kalau aku pribadi Ton, di kasus FS ini kebetulan kemarin pas pulang ke Indonesia aku punya teman yang jago grafologi, jago ilmu baca tulisan tangan. Nah, ibu ini yang sama kemarin yang masuk ke TV membaca tulisan tangannya Pak FS sampai dia diinterview. Jadi aku adalah semacam kayak diagram Venn dengan kasus Pak FS ini karena pembaca tulisan tangan kami itu sama. Jangan dikontak ya, kita berdua kita nggak tahu apa-apa tentang kasus ini. Kita nggak tahu. Aku udah dapat report, aku udah dapat laporan dari Bu Tessa ini untuk tulisan tanganku, jadi nggak ada hubungannya sama kasus FS. Itu untuk aku sendiri. Dongeng perminyakan suatu saat boleh kolaborasi dengan Bu Tessa untuk